Saudara, lebih dari 30.000 pengunjung mendatangi Pasar Tanah Abang hari ini untuk berburu baju Lebaran. Lalu apa kata pedagang di Pasar Tanah Abang soal keramaian di bulan Ramadan tahun ini? Apakah penjualan naik secara signifikan? Simak liputan jurnalis Kompas TV, Edwin Chan dan juru kamera Hanil Rivelino berikut ini. Lebih dari 30.000 pengunjung mendatangi Pasar Tanah Abang, khususnya di tempat saya berdiri sekarang, yakni di Blok B mengarah ke Blok A, yang memang menjadi titik tersibuk dari Pasar Tanah Abang. Mengapa demikian? Karena memang toko-toko di sini, tenan-tenan yang ada di sini adalah yang diincar ketika para pengunjung ingin membeli barang-barang pernak-pernik dan juga kebutuhan untuk Lebaran nanti. Baju baru seperti itu, saudara. Nah, saya akan menunjukkan kepada saudara di sini, juru kamera Hanil Rivelino juga menunjukkan keramaian dari Pasar Blok B Tanah Abang yang memang menjadi sasaran dari para warga. Nah, tadi kami sempat berbincang kepada para warga mengapa mereka memilih untuk tetap belanja di Pasar Tanah Abang secara fisik, tidak belanja secara online. Karena memang kalau di Pasar Tanah Abang bisa mencoba pun bisa menawar, dan ini yang menjadi nilai unik dari toko-toko yang ada di sini karena memang menawarkan barang-barang yang langsung bisa dilihat kualitasnya dan juga harganya. Nah, sekarang saya sudah ada di salah satu toko dan bersama dengan pengelola yang ada di toko yang ada di Blok B Pasar Tanah Abang ini. Halo kakak. Kakak boleh, mungkin aku minta waktunya sedikit nih, lagi kerja, mohon maaf sebelumnya. Kakak boleh perkenalkan namanya dan juga ini tokonya toko apa dan jual apa nih kak? Toko My Hijab jual gamis, namanya Alina. Oke, Kak Alina nih, boleh diceritakan nggak sih dan dijelaskan sebenarnya keramaian saat Ramadan ini itu signifikan nggak nih, dan bagaimana nih mempengaruhi penjualan toko? Alhamdulillah penjualannya meningkat 3 kali lipat. Oke, 3 kali lipat ya kak ya berarti. Nah, dari 3 kali lipat ini sebenarnya kalau untuk harian nih boleh di-spill gak sih, ini omsetnya berapa sih? Bisa ngantongin berapa banyak nih kak per harinya karena naik 3 kali lipat ini? 10 lebih. Iya. Nah, oke kak. Nah, ini sekarang aku mau nanya nih, gimana Kak Lina untuk produk yang paling banyak dicari oleh kawan-kawan, terutama muslimah-muslimah ya yang memang mencari gamis untuk Lebaran. Yang mana dan harganya berapa aja sih kak variannya, boleh dijelasin nggak? Kalau untuk harga semuanya sama, satuan 150, minimal 3, 135. Nih contohnya. Ini seperti yang saya pakai kayak gini, modelnya nih yang sekarang yang lagi ramai banyak dicari abaya. Modelnya seperti ini nih, hood. Ini model terbaru kita, ini ada abaya. Nah, berarti abaya ini dijual dengan harga 150.000 sama seperti produk lainnya. Nah, kakak boleh gak sih dijelasin nih kalau untuk dari hari-hari ini kan tempatnya strategis banget nih. Nah, bagaimana sih kak keramaian ini muncul dari awal Ramadan sampai sekarang? Makin ramai atau makin gimana kak kalau dari perspektif kakak yang jaga tiap hari? Alhamdulillah sih makin ramai dari awal-awal puasa. Dan penjualan pun ikut naik atau bagaimana kak? Ikut naik. Oke, nah tadi itu dia saudara, kalau kita lihat ya di sini, kakak terima kasih banyak atas waktunya. Nah, itu yang memang disampaikan oleh pedagang dari Pasar Tanah Abang, karena memang di Pasar Tanah Abang ini gamis salah satu menjadi produk yang dicari, dan tadi kalau kita lihat omsetnya bahkan naik sampai 3 kali lipat, bisa mengantongi lebih dari 10 juta per harinya dengan berjualan baju. Bayangkan dengan toko-toko lainnya, karena memang kalau dari pihak pengelola sendiri menyebutkan di lantai ini saja lebih dari 800 tenan. Nah, kalau kita totalkan dengan lantai-lantai yang di atas, kurang lebih di sini ada 7 lantai yang beroperasi secara aktif setiap harinya. Bayangkan keuntungannya berapa. Nah, kalau memang saudara sekalian ingin ikut di dalam suasana Ramadan yang begitu luar biasa di Pasar Tanah Abang, saudara bisa langsung menguji Pasar Tanah Abang yang buka pukul 6 pagi sampai 4 sore untuk selengkapnya. Edwin Chan, Hanil Rivelino, Kompas TV, Jakarta. Yang juga jadi sorotan, saudara, jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan akan dibuka secara fungsional atau gratis selama periode libur Lebaran 2025. Akses tol akan dibuka hingga Bojongmangu, Bekasi. Ditjen Bina Marga Kementerian PU menyatakan pada Lebaran kali ini, saudara, tol Japek 2 Selatan akan dibuka sepanjang 30 km. Sebelumnya tol ini hanya dibuka sejauh 8 km. Karenanya, tol Japek 2 Selatan bisa dilintasi pada arus balik Lebaran untuk menghindari kepadatan di tol Japek. Jika terjadi kemacetan di tol Japek, lalu lintas akan dialihkan melalui kawasan Sadang menuju jalan tol Japek 2 Selatan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan tol Japek selama puncak arus mudik.
Jelang arus mudik lebaran, pengelola jalan tol ruas Bakauni Tebang Tinggi Besar Lampung melakukan sejumlah persiapan. Di antaranya melakukan perbaikan di 69 titik sepanjang 140 km jalan tol ruas Bakauni Tebang Tinggi Besar. Tak hanya itu saudara, pengelola jalan tol juga menyiapkan 12 titik rest area dan delaying system jika di Pelabuhan Bakauni terjadi kemacetan. Direktur PT Bakauni Terbang Tinggi Besar Toll Road Iwayan Mandia bilang pada mudik tahun ini pengelola jalan tol dari Lampung menuju Sumatera Selatan juga memberikan diskon tarif tol sebesar 20%. Diskon ini diberlakukan untuk ruas gerbang tol Bakauni Selatan ke Kayu Agung dan Kayu Agung Utama atau sebaliknya pada tanggal 24 sampai 26 Maret dan 8 sampai 10 April. Diprediksi puncak arus mudik di jalan tol Trans Sumatera bakal terjadi pada 27 sampai 30 Maret dan arus balik pada 5 sampai 7 April. Perkiraan puncaknya di tanggal 28 ya arus mudik itu BTP memperkirakan di angka 58.000 kendaraan yang lewat jalan tol. Nanti di baliknya mungkin lebih besar sedikit di angka 61.000 kendaraan yang lewat jalan tol. Jelang Lebaran, calon penumpang di Stasiun Senen sudah terlihat untuk mudik lebih awal. Stasiun Senen Jakarta sejak Minggu pagi sudah dipadati calon penumpang yang akan berangkat menuju ke sejumlah daerah. Hingga hari ini, PT Kereta Api Indonesia menyebut selama masa angkutan Lebaran Idul Fitri, tiket kereta api sudah lebih dari 50% dipesan dari kapasitas yang tersedia. PT KAI memprediksi puncak arus mudik Lebaran tahun 2025 dengan menggunakan moda transportasi kereta api terjadi pada 28 hingga 29 Maret atau 2 hari jelang Lebaran. PT KAI Daop 8 Surabaya akan mengoperasikan 8 kereta tambahan selama masa angkutan Lebaran. Kereta tambahan akan mulai dioperasikan pada 21 Maret mendatang. Kereta api tambahan yang dioperasikan adalah tujuan Surabaya-Jakarta, Surabaya-Bandung, Malang, Jakarta, dan Malang-Bandung. Dengan adanya kereta tambahan, maka setiap harinya PT KAI Daop 8 Surabaya akan memberangkatkan total 57 kereta api. Adapun tujuan favorit penumpang jarak jauh diantaranya ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan juga Semarang. Sedangkan jarak dekat ke Jember dan Banyuwangi. Saudara, kita akan pantau jelang arus mudik di sejumlah tempat di Stasiun Senen Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juga juru kamera Ganiar. Dan juga ada di Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, ada jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Misbahul Munir. Kita akan ke Stasiun Senen terlebih dahulu. Selamat siang Rizka, bagaimana ketersediaan tiket dan tujuan favorit kemana saja Rizka? Ya, Mercy, untuk ketersediaan tiket ini semakin hari ini semakin menipis begitu ya, karena kalau misalkan kami perhatikan datanya ini per siang ini saja sudah lebih dari 55% dari total bangku ataupun ketersediaan bangku bagi para calon penumpang ini sudah terjual, terutama pada tanggal-tanggal favorit seperti tanggal 28, tanggal 29, ataupun tanggal 30 Maret begitu ya. Jadi memang ada tanggal-tanggal favorit begitu yang digemari oleh masyarakat yang kemudian untuk akan melaksanakan mudik. Karena memang prediksi dari PT KAI sendiri ini puncak arus mudik tahun 2025 ini terjadi pada tanggal 28, 29 juga 30. Karena kalau misalkan kita lihat okupansi dari ketiga tanggal favorit tersebut ini sudah hampir 90%. Jadi memang dihimbau oleh PT KAI bagi masyarakat yang akan mudik ke arah timur Pulau Jawa ini untuk segera mencari tanggal yang mungkin barangkali cocok dengan tanggal keberangkatan mereka. Nah, tadi kalau misalkan tadi juga ditanya titik mana saja yang kemudian menjadi favorit masyarakat ini, terutama yang pertama kalau misalkan kami lihat ini adalah ke Yogyakarta, kemudian ke Semarang dan juga kemudian ke Surabaya. Jadi memang ke arah timur Jawa ini menjadi favorit dari masyarakat. Memang ada yang kemudian berangkat dari Pasar Senen, ada juga yang kemudian berangkat dari Stasiun Gambir. Jadi memang sesuai dengan tiket ataupun kelas tiket yang mereka beli. Mercy.
Rizka, tadi Anda menyebut diprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 28, 29, dan 30 Maret. Lantas seperti apa antisipasi lonjakan penumpang, Rizka? Ya, Mercy, selain juga tadi himbauan begitu yang dilakukan oleh PT KAI kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik untuk memilih tanggal alternatif untuk menghindari kepadatan calon pemudik ini. Kemudian memang PT KAI ini juga mempersiapkan perjalanan tambahan gitu. Tadi memang sudah sempat disinggung juga terkait dengan sejumlah stasiun yang akan mendapat kesempatan untuk perjalanan tambahan. Kalau misalkan dari Jakarta sendiri ini rata-rata ataupun total kereta api tambahan ini sekitar 360 perjalanan kereta api jarak jauh. Memang kalau misalkan kami dapatkan juga informasinya, jadi rata-rata per hari ini ada tambahan 8.000 bangku bagi para masyarakat yang akan melaksanakan mudik untuk kemudian mengantisipasi apabila memang terjadi lonjakan jumlah penumpang terutama pada tanggal-tanggal yang memang favorit tersebut. Mercy. Dari Stasiun Senen Jakarta, kita bergeser ke Stasiun Gubeng di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang, Kika. Bagaimana pantauan Anda di Stasiun Gubeng? Apakah calon penumpang juga sudah mulai ramai untuk mudik lebih awal, Kika? Ya, Mercy dan juga saudara, berdasarkan pantauan kami di wilayah Stasiun Gubeng Surabaya, memang sudah mulai tampak para penumpang yang memilih untuk mudik lebih awal. Tadi kami sempat berbincang, adapun tujuan favorit dari para pemudik yang memilih untuk berangkat lebih awal, sebagian besar mengarah ke Yogyakarta, sementara untuk jarak dekat mereka memilih menuju ke Banyuwangi. Nah, alasan para pemudik ini memilih untuk berangkat lebih awal adalah agar tidak berdesak-desakan pada saat puncak arus mudik Lebaran tahun 2025 ini, di mana diprediksi untuk puncak dari arus mudik pada tahun 2025 ini akan terjadi pada tanggal 28 Maret mendatang atau 3 hari jelang Lebaran. Di mana saat ini kalau informasi yang kami terima dari PT KAI dan Surabaya, setelah masa kereta api angkutan Lebaran tahun 2024 yang nantinya akan dibuka pada tanggal 21 atau sebelum masa angkutan Lebaran ini dibuka pada tanggal 21 Maret mendatang, jumlah pemesan tiket di wilayah 28 Surabaya sudah mencapai 251.000 tiket. Artinya untuk pemesanan antusias masyarakat yang menggunakan jasa transportasi kereta api untuk mudik Lebaran tahun 2025 ini cukup tinggi. Dan yang mana tujuan favorit dari para pemudik yang nantinya akan melaksanakan mudik pada tahun ini, bagian besar mengarah untuk tujuan jarak jauh, yaitu mengarah ke Jakarta, lalu Bandung, Yogyakarta, serta kemudian ke Semarang. Sementara untuk jarak dekat, Mercy dan juga saudara, tujuan favorit dari para pemudik ini adalah menuju ke Banyuwangi dan juga menuju ke Jember, Jawa Timur. Jadi untuk masa angkutan Lebaran tahun 2025 ini diprediksi akan mencapai pada puncaknya pada tanggal 28 Maret mendatang. Sementara itu saudara, untuk menarik minat dari para pemudik yang akan melaksanakan mudik pada tahun 2025 ini, PT KAI telah menyediakan diskon sebesar 20% untuk seluruh kelas yang ada di wilayah Daob 8 Surabaya. Jadi mulai dari kelas ekonomi, kelas bisnis maupun eksekutif, ini juga kemudian disiapkan diskon seperti itu untuk menarik minat dari para pemudik yang akan melaksanakan mudik Lebaran pada tahun 2025 ini. Mercy. Kika, lantas bagaimana dengan ketersediaan tiket saat ini dan seperti apa antisipasi dengan lonjakan jumlah penumpang, Kika? Untuk ketersediaan tiket, tadi dipastikan oleh PT KAI Daob 8 Surabaya, humas dari PT KAI menyatakan bahwa untuk ketersediaan tiket masih ada. Namun masyarakat harus bisa atau selektif memilih tanggal-tanggal di mana hari yang tidak penuh seperti itu atau tidak tinggi pemesanan tiketnya supaya tetap bisa dapat atau kebagian tiket untuk menggunakan arus transportasi yaitu kereta api. Sementara itu untuk mengantisipasi di puncak arus mudik Lebaran atau selama masa angkutan mudik dan juga balik Lebaran tahun 2025 ini, PT KAI telah menyediakan ada 49 kereta api jarak jauh reguler yang akan dioperasikan setiap harinya dengan kapasitas sebanyak 32.000 orang penumpang. Sementara itu untuk kereta api tambahan juga akan mulai dioperasikan pada tanggal 21 Maret mendatang. Total ada 8 kereta api tambahan yang juga kemudian 9 kereta api tambahan yang juga kemudian akan dioperasikan selama masa angkutan Lebaran atau angkutan mudik Lebaran untuk tujuan jarak jauh seperti misalnya mengarah dari Surabaya menuju ke Jakarta, Surabaya menuju ke Bandung, dan juga tujuan dari Malang ke Jakarta serta Malang menuju ke Bandung. Ini adalah kereta api tambahan yang akan dioperasikan selama masa angkutan Lebaran mulai tanggal 21 Maret mendatang. Mercy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Misbahul
Munir yang melaporkan dari Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, dan sebelumnya ada Fedriska Ananda dan juru kamera Ganiar yang melaporkan dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Terima kasih kawan-kawan. Saudara, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta menambah jumlah kereta tambahan untuk mudik Lebaran 2025. Rangkaian tambahan ini berkapasitas 1.600 penumpang per hari. Ada 4 kereta api tambahan yang disiapkan, diantaranya Lodaya Tambahan dan Batavia Tambahan, yang akan melayani relasi ke sejumlah kota besar diberangkatkan dari wilayah Daop 6 Yogyakarta. PT KAI juga membuka posko Lebaran untuk memastikan pelayanan mudik Lebaran berjalan lancar. Tiket untuk keberangkatan dari wilayah Jogja dan Solo sudah terjual 56% dari total 225.000 tiket yang tersedia. Angkutan Lebaran akan dimulai pada 21 Maret hingga 11 April mendatang. KAI Daop 6 Yogyakarta sendiri akan mulai melaksanakan posko angkutan Lebaran mulai dari 21 Maret hingga 11 April, total ada 22 hari. Selama 22 hari ini, perharinya kami akan memberangkatkan sebanyak 36 kereta api, diantaranya 25 kereta api merupakan kereta reguler, ada 7 kereta api jarak jauh tambahan, ada 3 kereta api motis tengah, dan 1 kereta api Java Priority. Saudara, usai jeda Kompas yang masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya jelang Hari Raya Idul Fitri, saatnya warga muslim berburu kue lebaran untuk sajian di Hari Raya. Bagi warga Samarinda, ada toko kue yang ramai pembeli, menawarkan ragam jenis kue kering produksi UMKM lokal. Sesaat lagi Kompas yang akan segera kembali.